Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat dan bahagia untuk semua pembelajar jurnalistik. Jurnalistik berkarya untuk Indonesia. Baik, teman-teman yang luar biasa, mahasiswaku jurnalistik seluruh Indonesia, kita lanjut lagi. Kalau kemarin kita sudah berbicara dan berdiskusi sampai menghasilkan proyek pertama terkait dengan bagaimana belajar untuk menyiapkan pemberitaan dalam media cetak dan juga media elektronik. Tapi fokus kita kemarin media elektronik. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita menggali informasi berbasis narasumber. Contoh, itu bisa dalam bentuk dialog interaktif, bisa juga dalam bentuk seperti podcast yang kita sering lihat ya di dalam proses pembelajaran untuk menggali informasi dari berbagai narasumber. Misalnya kita menghadirkan narasumber bidang linguistik itu misalnya Prof. Gundaru Sadono dari FKIP UNS. Nah itu nanti kita undang dengan mengirimkan surat undangan sebagai narasumber. Kita pastikan dulu bahwa beliau bisa. Itu langkah pertama harus kita pastikan. Tim kreatif harus betul-betul menyiapkan bagaimana narasumber ini bisa hadir gitu ya. Jadi nanti untuk menyiapkan semua ini tim kreatifnya si Mas Diki, kemudian Mbak Erlina dan juga teman-teman ini harus memastikan untuk mengundang berapa narasumber. Kita pastikan juga karena ini berkaitan dengan misalkan waktu, kemudian ruang tempat yang digunakan, kemudian juga terkait dengan biaya transportasi dan juga yang lain sebagainya. Nah ini perlu kita pertimbangkan. Tapi memastikan bahwa narasumber bisa. Misalnya kita hadirkan tadi Prof. Gundaru sama misalnya Prof. Tommy. Nah itu dipastikan bahwa Prof. Gundaru dari FKIP UNS bisa, kemudian Prof. Tommy dari UNES bisa. Nah dua narasumber ini satu berbincang nanti topiknya tentang linguistik fungsional, kemudian yang Prof. Tommy bicara tentang linguistik struktural. Nah, nanti ini kita elaborasi, dipastikan hostnya siapa, ya, yang sebagai moderatornya yang memandu untuk dialog interaktif nanti siapa. Dan juga kita hadirkan mahasiswa-mahasiswa yang biar terlibat dari mahasiswa S1, S2, S3, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, ini akan sangat menarik. Maka proyek kita yang kedua akan menghadirkan narasumber-narasumber seperti ini yang nanti kita hasilkan satu proyek yang media elektronik, proyek media elektronik khususnya di jurnalistik media elektronik ini betul-betul mampu memberikan perspektif terkait dengan pembelajaran linguistik, tentang implementasi linguistik dalam kehidupan sehari-hari, tentang penelitian dan juga perawatan bahasa dari perspektif linguistik. Misalnya Pak Gundaru ini kan berbincang dari sudut pandang sosiolinguistik. Nanti Prof. Tommy berbincang dari sisi ekolinguistik, sehingga nanti akan menguatkan banyak hal. Prof. Tommy juga kita minta untuk perspektifnya dalam bidang linguistik struktural seperti apa, nanti Prof. Gundaru dalam linguistik fungsional seperti apa. Nah ini bagian dari peran tim kreatif untuk menyiapkan semuanya dan juga tim kreatif untuk mengatur waktunya. Sehingga dari proses ini nanti semua berbagi tugas. Tim kreatif yang menata skenarionya, tim kreatif yang menata untuk atur waktu untuk segmen 1, 2, 3, 4 misalnya. Taruh kata segmen 1, 2, 3, 4 itu kita atur dalam waktu 1 jam. Nah 1 jam ini kita atur segmen 1 nanti dihitung juga celah untuk iklannya berapa menit, kemudian untuk promosi dari Bastin TV berapa menit, kemudian untuk menyiapkan itu semua berapa menit. Nah, jadi ini bagian proyek kita yang kedua untuk jurnalistik media elektronik, menghadirkan dua narasumber yang nanti akan bisa kita ajak berdialog interaktif, dipimpin salah satu moderator pengelola dialognya nanti, yang memimpin dialognya itu menjadi salah satu bagian upaya kita untuk menemukan proses keseimbangan antara narasumber 1 dan 2 yang kita kelola sesuai dengan target kita, 4 segmen itu semua terpenuhi. Nah, teman-teman kita luar biasa. Kemarin saya katakan bagaimana ketika kita menghasilkan sebuah pemberitaan elektronik itu bisa menjadi salah satu bagian upaya kita untuk menemukan ide-ide baru dari narasumber kita. Kemudian juga dari
narasumber yang lain itu bisa berimbang. Nah, ini penting karena apa? Tujuan atau target yang kita capai, pemirsa, penonton itu bisa memahami terkait dengan pemanfaatan linguistik fungsional dan linguistik struktural. Nah, inilah yang harus kita kuatkan dalam proses proyek yang kedua untuk pembelajaran jurnalistik media elektronik. Oleh karena itu, teman-teman luar biasa, kita harus mencoba dalam konteks ini yang kemarin saya katakan bagaimana kita menyiapkan beberapa hal yang diperhatikan dalam menghadirkan narasumber ini. Satu, undangan tadi. Yang kedua, perencanaan skenario teknisnya untuk segmen 1 sampai 4. Kemudian yang ketiga, uji coba semua perlengkapan untuk soundnya yang kita gunakan, mix-nya yang kita gunakan, kemudian nyambung ke audiovisualnya, kemudian pemancarnya, ini harus dipikirkan semuanya ya. Itu kalau live ya. Kalau tidak langsung ya, kalau kita siarkan tidak langsung ya berarti seperti kita mengambil video seperti ini, nanti kita edit-edit, kita tata, kalau sudah kita share, kita bagikan sehingga bisa dilihat oleh pemirsa gitu ya. Jadi tentu akan bisa kita petakan yang live dengan yang tidak langsung, itu juga beda. Nah, kalau langsung kan ya, kalau memang nanti ada kesalahan-kesalahan teknis, human error ya mohon dimaafkan saja. Kadang kan kita melihat di televisi atau media-media elektronik itu sampai terekam ya, kasus-kasus yang rame pas saat live, lalu terjadi perdebatan, lalu sampai tunjuk-tunjuk, lalu sampai gontok-gontokan. Lah itu kalau live ya nggak terhindarkan. Paling terus di cut, terus ganti iklan gitu ya. Tetapi kalau posisi itu tidak langsung, kan bisa video-videonya yang kurang tepat disensor, dipotong-potong, diedit, sehingga nampak sudah yang betul-betul daging semua gitu, isinya itu daging semua gitu ya. Nah, inilah bagian implementasi kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kan selalu Pak Roma dikatakan membaca untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Karena komitmen berliterasi dengan Ratu Lisa ini menjadi bagian upaya kita untuk melakukan edukasi pada masyarakat, dan ini yang selalu ditekankan pada seluruh pemirsa, seluruh penonton, bahwa kita belajar dan membelajarkan diri dari semua komponen yang kita tentukan, dari semua komponen yang kita berikan. Ini nanti memberikan satu keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah yang nanti hasilnya bisa dinikmati publik, yakni ide-ide gagasan yang baru, kemudian penguatan-penguatan dari gagasan-gagasan lama, kemudian yang ketiga ada inovasi dan kreativitas yang ditunjukkan, kemudian yang keempat ada produk nyata yang bisa ditiru dan diteladani, yang kelima itu publikasi yang betul-betul bisa merata menyeluruh ke seluruh Indonesia di 38 provinsi. Jadi Bapak Ibu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, pembelajar linguistik dan juga pembelajaran jurnalistik di seluruh Indonesia, ini bagian upaya kita untuk mencoba membuat proyek yang kedua dalam mata kuliah jurnalistik elektronik, yang nanti hasilnya tentu ini menghadirkan dua narasumber dalam bentuk dialog interaktif ya, sehingga nanti kita bisa mencontoh dialog interaktif yang ada di televisi, di kanal-kanal media online, ada podcast, ada macam-macam sekarang. Banyak hal yang bisa kita lihat dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan ini nanti harapan Pak Romadi, teman-teman mahasiswaku yang hebat dan luar biasa ini mulai menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam proyek yang kedua ini, sehingga nanti teman-teman bisa membuka ruang usaha wirausaha literasi ya, ruang wirausaha literasi berbasis podcast, berbasis online. Bisa nanti akhirnya membuka kanal YouTube sendiri, jadi YouTuber, jadi konten kreator, yang nanti akhirnya itu menjadi ruang penguatan hasil ide gagasan, dan kita akhirnya betul-betul bisa ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan ini menjadi kekuatan kita untuk generasi-generasi muda, misalnya kayak Mas Aldi, Mas Danar, Mas Ferry, dan kawan-kawannya. Itu biasanya mereka mungkin tidak hanya sekedar traveling, tapi dari traveling menghasilkan sebuah konten yang nanti bisa diunggah kanal YouTube-nya, dan itu menjadi informasi yang bisa diberikan pada publik. Dan ini juga terjadi pada teman-teman, semoga itu nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya. Sekali lagi
Komitmen kita untuk terus berliterasi dengan Ratu Lisa akan mendukung komitmen kita untuk berkarya dalam bidang jurnalistik. Masih ingat lagunya toh? Lagu Ratu Lisa? Di sini baca, di sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 la. Ini bagian upaya kita untuk terus meningkatkan kompetensi diri kita, meningkatkan kompetensi hard skill dan soft skill, meningkatkan kemampuan dan keterampilan menulis dan membaca sehingga terintegrasi di dalamnya, dan kita akan semakin kuat, semakin kritis, dan kita tidak gagal jurnalistik, tidak gagal paham jurnalistik, tetapi kita semakin menjadi teladan dalam bidang penulisan jurnalistik. Jurnalistik berkarya untuk Indonesia. Bersama Muhammad Ratu Lisa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.